Mobilisasi Papua Merdeka kembali membuat onar. Tembak tembak kembali terjadi antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata. Aksi pembakaran sejumlah bangunan. Aksi keji OPM ini pun dinilai mencederai upaya untuk menciptakan perdamaian dan percepatan pembangunan. Akan terus menegak dan melakukan penindakan tegas. Aku merasa cukup sedih sih ya, dalam artian kayak konflik ini kan konflik antara TNI sama OPM juga. Kenapa tiba-tiba tuh kayak warga sipil juga gitu yang berdampak? Harusnya kan ketika adanya konflik itu sekiranya mereka bisa mencari solusi bersama yang sekiranya bisa memberikan dampak positif buat dua pihak yang dalam hal ini yang konflik itu TNI sama si OPM itu kan. Kayak gimana caranya pemerintah juga bisa mengakomodir gitu, apa sih keinginan dari OPM dan apa sih sebenarnya yang mengakibatkan mereka tuh terus-terusan begitu untuk konflik sampai melibatkan banyak korban gitu, nggak cuma sekali dua kali doang kan. Kalau kita tahu itu lebih dari bertahun-tahun konflik OPM itu kayak nggak pernah selesai sama sekali. Kalau dari Kopassus sendiri mungkin kurang lebih sama kayak Pawang ya. Dari dulu OPM ini kayak nggak selesai. Ada aja tiap tahun itu ada, terus mungkin gimana sih caranya biar bisa konflik ini reda, biar nggak berkelanjutan terus, biar nggak ada korban yang jatuh lagi. Ini adalah sebagai bentuk bahwasanya dari Polri ataupun TNI sendiri harus bisa untuk meningkatkan kinerja dan juga progresivitas mereka dalam rangka untuk mempertahankan dan juga menertibkan keamanan NKRI tersendiri, seperti itu. Dan juga di sini jelas bahwasanya terjadi pelanggaran HAM juga, yang mana dari pihak OPM sendiri yang melakukan penindasan penyerangan kepada pihak kepolisian dan juga TNI. Nah, maka dari itu di sini dari pihak TNI ataupun kepolisian memang harus benar-benar mereka menjalankan segala macam teknis dan juga mekanismenya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Sebenarnya tanggapannya udah menjadi hal yang sering dengar ya, konflik antara OPM dengan TNI ini di media-media. Cuman beberapa mungkin yang ingin aku kasih opini adalah framing medianya tuh. Media ini kan tidak menyebutkan duduk perkara yang jelas gitu. Bagaimana dan apa yang mendasari OPM ini melakukan serangan seperti itu. Atau mungkin tadi juga disebutkan kan korban ini hanya dari TNI tapi tidak disebutkan korban dari OPM. Itu sih sebenarnya menurutku tentang penggiringan media yang hanya satu sisi dan terlalu menggiring opini bahwasanya ya OPM ini jahat dan OPM ini salah, gitu sih kataku dari media, karena aku ilkom ya gitu. Kita dapat menyimpulkan bahwa mereka lebih menyoroti pada pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya framing dari media yang hanya menyoroti satu sisi saja. Sebaiknya kita mencari informasi lebih dalam untuk memahami dari kedua sisi agar tidak terjadi kesalahpahaman. OPM merupakan sebuah organisasi politik militer separatis yang dilakukan oleh oknum masyarakat di Papua Barat, yang mana mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara serta pemerintahan sendiri. Nah, OPM ini bermula karena mereka merasa mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah Indonesia. Nah, ketidakadilan yang dimaksud yaitu ketidakadilan dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, pemberontakan OPM ini bermula pada tahun 1965 dan berlangsung hingga sekarang. Mereka melakukan tindak kriminal kepada warga sipil dan juga militer di Papua. Nah, yang baru-baru ini terjadi yaitu penembakan terhadap seorang Dan Ramil hingga tewas, yaitu Dan Ramil Aridade dan juga Octavianus di distrik Aridade Paniai pada April 2024 lalu. Lagi pada tahun 1969 ketika dilaksanakan referendum ataupun petera, masyarakat Papua merasa bahwa mereka tidak diikutsertakan secara menyeluruh dalam pemilihan tersebut. Mereka beranggapan bahwa terdapat intimidasi dari pemerintah Indonesia terkait dengan penggabungan Papua ke Indonesia. dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Negara Nasional Indonesia, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk
ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar maupun dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI juga bertindak terhadap setiap bentuk ancaman dan juga pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan tersebut. Dalam hal ini, TNI juga melakukan beberapa pendekatan untuk merangkul masyarakat di Papua, juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, tokoh adat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan untuk melakukan pendekatan, juga melakukan beberapa program seperti TNI Manunggal Membangun Desa supaya masyarakat di Papua tidak mudah terprovokasi oleh OPM dan juga memberikan pendidikan dan juga pemahaman mengenai pentingnya berbangsa dan TNI juga berperan dalam mengembangkan sikap kesadaran bela negara di kalangan masyarakat, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di Pusdiklat Bela Negara. Semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat, itu diharapkan untuk bisa menghormati HAM dalam kegiatan penanganan konflik. Segala pelanggaran terhadap HAM harus ditindak tegas dan transparan, sehingga dialog, negosiasi, dan pemberian solusi sangat penting untuk dilakukan. OPM merupakan gerakan separatis militer yang dilakukan oleh oknum masyarakat Papua Barat yang sampai saat ini mereka merasa tidak mendapatkan keadilan oleh pemerintah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut dengan TNI memiliki peran menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman. TNI juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam ketahanan dan bela negara, mengembangkan kesadaran patriotisme di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Namun sudah seharusnya bela negara dan ketahanan nasional dilakukan dan dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya TNI saja. Oleh karena itu penting untuk memahami kesadaran membela negara dan ketahanan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanah